Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Monika Sunartavia dari kelas TI 23CB1. Di kesempatan kali ini, aku bakal mempresentasikan hasil UTS Manajemen Basis Data dengan judul Perancangan Basis Data Sistem Penyewaan Mobil Bintang Rental. Presentasi ini tuh bakal menjelaskan mulai dari identifikasi entitas, atribut, relasi, sampai ke pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram-nya. Nah, langkah pertama yang bakal saya lakukan adalah mengidentifikasi entitas utama yang ada di kasus. Dari deskripsi soal yang dosen saya berikan, saya menemukan beberapa objek penting nih, yaitu yang pertama ada rental, tempat usaha penyewaan mobil bintang rental. Kemudian ada mobil, yaitu data kendaraan yang disewakan. Kedua entitas ini tuh bakal menjadi dasar dari sistem saya, seperti itu. Nah, berikutnya ada entitas customer nih, yaitu pelanggan yang berdaftar dan menyewa mobil. Dan yang terakhir ada entitas sewa, yaitu transaksi penyewaan yang dilakukan oleh customer. Jadi total ada 4 entitas utama yang bakal saya gunakan dalam perancangan basis data ini. Selanjutnya, di setiap entitas memiliki atribut atau data penting yang harus disimpan. Untuk rental, atributnya itu antara lain ada rental sebagai primary key, kemudian ada NPWP, alamat rental, dan nomor telepon. Sedangkan untuk mobil, atributnya itu ada kode mobil sebagai primary key, kemudian merek mobil, tahun mobil, harga sewa, dan harga sewa sebagai foreign key untuk menghubungkan dengan tabel rental. Nah, untuk entitas customer, atributnya itu terdiri dari NIK sebagai primary key, lalu ada nama, nomor HP, jenis kelamin, dan alamat. Sedangkan untuk sewa sendiri, atributnya ada nomor sewa sebagai primary key, kemudian ada tanggal sewa, tanggal kembali, denda, serta 2 foreign key, yaitu dari NIK dan customer, dan kode mobil dari mobil. Atribut-atribut ini tuh lengkap untuk menyimpan semua informasi penyewaan, seperti itu. Nah, di tahap ini saya menentukan bagaimana sih hubungan antar entitasnya. Pertama, rental memiliki banyak mobil, jadi relasinya itu dari satu ke banyak. Lalu, customer melakukan banyak sewa. Satu customer itu kan bisa melakukan lebih dari satu transaksi ya, dan mobil juga disewa berkali-kali dari waktu yang berbeda. Jadi semuanya itu saling terhubung lewat entitas sewa, seperti itu. Kemudian sebagian besar di sistem ini tuh bersifat satu ke banyak atau satu banding M. Misalnya satu rental itu kan pasti punya banyak mobil dan satu customer itu bisa melakukan banyak transaksi sewa dan satu mobil juga bisa muncul di beberapa data sewa. Nah, pola ini tuh umum banget di sistem penyewaan karena datanya bersifat dinamis dan berulang seperti itu. Kalau kita lihat dari sisi hubungannya nih, sebenarnya antara customer dan mobil itu bersifat banyak ke banyak. Karena satu customer itu kan bisa sewa banyak mobil, dan satu mobil juga bisa disewa oleh banyak customer, seperti itu kan. Nah, untuk menyederhanakan relasi M banding N ini, saya menggunakan entitas sewa sebagai penghubung. Di tabel sewa inilah semua detail transaksi dicatat. Nah, ini dia hasil akhirnya, yaitu diagram IRD lengkap untuk sistem bintang rental. Di sini bisa kita lihat ya, ada empat entitas utama, yaitu ada rental, mobil, customer, dan sewa. Nah, masing-masing ini kan punya primary key dan foreign key-nya sendiri. Dan semua relasi serta kardinalitasnya itu sudah jelas. Diagram ini tuh siap diimplementasikan menjadi basis data yang relasional, seperti itu. Kemudian secara keseluruhan IRD ini tuh sudah mencakup semua elemen penting. Ada 4 entitas utama, yaitu primary key di setiap tabel, foreign key untuk menghubungkan antar tabel dan relasi satu ke banyak. Nah, struktur ini tuh bisa langsung digunakan sebagai rancangan awal untuk membuat database sistem penyewaan mobil seperti itu. Jadi kesimpulannya dari kasus ini tuh saya belajar bagaimana sih cara menganalisis kebutuhan data dari sebuah sistem.
menampilkan entitasnya dan atribut yang tepatnya itu bagaimana, serta menggambarkannya dalam bentuk PRD. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya. Semoga penjelasan dari saya tentang sistem penyewaan mobil ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.